Assalamualaikum pemirsa BP Channel, ketemu lagi dengan saya Bu Sitian. Hari ini saya nak membawakan kawan tua-tua, buku-buku, mbok-mbok dan anak-anak segalanya akan berjalanan ke daerah calon ibu kota baru. Pasnya tuh di daerah Desa Sungai Payang. Jadi kepada saya perjalanan hari ini, jangan kemana-mana, tonton terus sampai habis tempat di perjalanan ini. Sobat BP Channel, perjalanan kali ini saya ditemani oleh Pak Marno. Kebetulan rute yang saya tempuh melewati rumah beliau yang berada di Dusun Marangan. Ada 4 akses untuk mencapai Desa Sungai Payang jika kita berangkat dari Desa Jembayan, terdiri dari 3 akses jalan darat dan 1 akses sungai. Pada akses darat kita bisa menggunakan kendaraan bermotor, sedangkan pada akses sungai kita bisa menggunakan perahu bermesin ketinting atau ces. Kali ini saya memilih akses darat menggunakan sepeda motor untuk menghemat waktu dan biaya. Ketiga akses darat yang saya maksud adalah melalui Dusun Marangan, melalui Loakulu, dan melalui Dusun Margasari. Sedangkan pada akses sungai ialah melalui Sungai Jembayan. Waktu tempuh mencapai Sungai Payang adalah kira-kira 1 jam apabila melalui akses darat. Namun apabila melalui akses sungai akan membutuhkan waktu 3 jam bahkan lebih, tergantung dari ukuran mesin ketinting, ukuran perahu, dan jumlah penumpang. Tepat jam 10 pagi perjalanan pun dimulai. Sebenarnya akses Marangan dan akses Loakulu merupakan akses searah yang bertemu di satu titik akses, yakni di Desa Jembayan Tengah sebelum mencapai Sungai Payang. Hanya saja jika kami melalui Loakulu, kami harus memutar. Memang dari sisi keamanan dan kenyamanan, berkendaraan melalui Loakulu lebih unggul dari melalui Marangan, karena jalannya memang merupakan jalan raya. Setelah melalui jalan berlobang-lobang dan melintasi jalan tambang, 15 menit kemudian kami sudah berada di persimpangan Loakulu dan Sungai Payang. Perjalanan pun kami lanjutkan melintasi kampung, persawahan, kebun, hutan, dan belukar yang terdapat di kiri kanan jalan. Sepeda motor yang ditunggangi Pak Marno yang sengaja saya suruh di depan sesekali melambat menanti saya. Desa yang kami lewati, yakni Desa Jembayan Tengah dan Desa Jembayan Dalam, menunjukkan ciri khas dan keunikannya masing-masing. 2 desa ini masing-masing memiliki nama julukan, yakni Kampung Seraung untuk Desa Jembayan Tengah dan Kampung Merah Putih untuk Desa Jembayan Dalam. Dinamakan Kampung Seraung karena di Kampung Jembayan Tengah banyak terdapat pengrajin seraung, yakni penutup kepala ciri khas masyarakat Kutai. Sedangkan Kampung Jembayan Dalam dinamakan Kampung Merah Putih karena rumah-rumah masyarakatnya yang berwarna merah dan putih. Desa Sungai Payang adalah sebuah desa di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Panajam Pasir Utara. Desa ini dulunya merupakan wilayah dari Desa Jembayan sebelum mekar dan membentuk pemerintahan desa sendiri.
Demikian pula halnya dengan beberapa desa lain yang dilintasi oleh Sungai Jembayan. Dulu, sebelum menjadi desa Sungai Payang, masyarakat Jembayan lebih akrab menyebutnya Sentu atau Dusun Sentu. Pada waktu itu, di pedalaman Sungai Jembayan banyak terdapat dusun-dusun, diantaranya Dusun Marangan, Dusun Kahangkun, Dusun Lompatan, Dusun Selingsing, Dusun Mendili, Dusun Ukung, Dusun Mahembat, Dusun Selaur, Dusun Bembonang, Dusun Bembus, Dusun Broa, Dusun Kelesan, Dusun Kuntap, Dusun Leboh Lais, Dusun Tanah Merah, Dusun Sentu, Dusun Sungai Payang, Dusun Sendawar. Beberapa dari dusun tersebut kemudian menggabungkan wilayah untuk membentuk sebuah desa. Dan jadilah beberapa desa pecahan dari desa Jembayan, yakni Desa Jembayan Tengah, Desa Jembayan Dalam, Desa Longanai atau Tanah Merah, dan Desa Sungai Payang. Sebelum adanya akses jalan darat, satu-satunya jalur penghubung antara dusun-dusun tadi adalah Sungai Jembayan dengan menggunakan perahu. Di antara sungai-sungai yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Sungai Jembayan adalah sungai terpanjang dengan bentang mencapai 180 km. Satu jam kemudian, sampailah kami di Desa Sungai Payang. Menurut berita yang beredar, wilayah desa inilah yang nanti akan menjadi bagian dari pusat ibu kota negara yang baru. Lalu, apa pendapat warga Sungai Payang tentang masuknya ibu kota? Ya saudara, kami sudah memasuki Desa Sungai Payang bersama Pak Marno. Desa Sungai Payang. Kita coba minta pendapat dari beberapa warga. Assalamualaikum. Kalau nyawa ini enggak aja pas segala anu itu kan. Cuma ya itu tadi kayak ada kesampaian. Harapan itu. Apa harapan tuh contohnya? Ya ini ya menurut tiga orang. Menurut orang juga boleh ya. Ibu kota udah hitam yuk. Ya. Dengan ramai udah hitam. Ini nyawa aja ini dah habar ya ke nyawa. Kita Pak siapa nama kita? Lain. Dong video Pak Long ya, wajah Harapan kami ini kan istilahnya di masyarakat ini supaya tinggal maju lebih daripada yang ada lah. Iya. Ada. Saya melihat tadi ada sedikit perubahan ya, jalan di seberang baik. Saya sini mah belum nih, aspal baik juga dulu kan. Harapanku ya cita-citanya ya maunya maju lah. Maju di maju ya. kampung. Iya. Terus hidup ya kayak orang umumnya lah gitu. Iya. Tapi nanti kan banyak orang masuk ke tempat kita nih Bu. Iya maunya gitulah, harus maju. Apa yang kira khawatirkan kira-kira kalau banyak orang-orang datang ke tempat kita nanti? Kalau khawatirinnya masalahnya enggak ya, cuma maunya maju hidup ya ada perkembangan. Iyalah. Paling enggak kita ada peranan lah di tempat kita ya kan, jangan apa nanti malah kita jadi penonton nih itu ada kan. Ya itu dirakuti. Jangan jadi penontonnya aja kan, kita kan pengen juga berhasil kayak orang gitu kan. Baik, demikian wawancara kami dengan warga di Desa Sungai Payang dengan Pak Impat, ada namanya Pak Ardiansah tadi. Bersama kami dari BP Channel, nanti kita akan ketemu dengan tokoh-tokohnya lagi. Indonesia negara tercinta dengan alamnya yang kaya raya. Tulah di kota
Ya, pemirsa BP Channel, kami sudah sampai di lokasi tujuan kami, tempatnya Bapak Kepala Adat, tokoh adat di Jembayan, yang sekarang tinggal di Desa Sungai Payang. Ini rumah beliau. Ini rumah beliau orangnya kreatif. Ini hasil karya beliau sendiri. Assalamualaikum. Indonesia negara tercinta dengan alamnya yang kaya raya. Mulai di kota sampai ke desa, rakyat adil melakukan berkala. Bawa naungan Pancasila, rakyat adil melakukan berkala. Bawa naungan Pancasila. Lagu ini saya nyanyikan supaya nyaman dalam pikiran. Jangan sampai esok ketinggalan daripada motorik keuangan. Ada bakat Islam kembangkan. Raya ini zaman kemajuan, di mana-mana banyak pembangunan. Ini memang sudah Pada dasarnya sih setuju aja. Setuju ya. Tapi kan yang diharapkan adalah bahwa masyarakat pada dasarnya harus diutamakan. Bagaimana memikirkan kehidupan masyarakat akan datang. Sekarang aja kerjaan susah, dan kemudian dengan pembebasan lahan yang belum jelas, kemudian banyaknya penggusuran dilakukan oleh perusahaan terhadap tanggung masyarakat, itu juga perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat. Ya diharapkan justru gambarannya itu diharapkan akan lebih baik kehidupan masyarakat. Yang kita sampaikan itu adalah memang bagaimana jangan sampai masyarakat kita, contoh di Jakarta, masyarakat Betawi akhirnya ke pinggir. Nah ini jangan sampai terjadi, justru harus diperkuat kehidupan masyarakat bawah ini, sama petani. Jika mereka tidak punya uang lagi, bagaimana? Jadi seharusnya pemerintah harus mempertimbangkan harus ada alokasi yang khusus diberikan kepada masyarakat. Atau ketika masyarakat tidak mau menjual untuk kehidupannya akan datang, ya itu harus dipertimbangkan. Kita berusaha untuk mempertahankan hak-hak masyarakat untuk kehidupan masyarakat, jadi kelanjutan kehidupan masyarakat. Ya, itu yang kita harapkan. Jadi jangan sampai dengan hadirnya itu, sebelum hadir ibu kota masyarakat sudah
menjadi kegaduhan di masyarakat. Ya, pesan khususnya untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi, ya, perhatikanlah masyarakat. Dengan kondisi sekarang yang terjadi, banyaknya penggusuran tanah tumbuh masyarakat yang mengatasnamakan HGU, mengatasnamakan KBK. Nah, ini sesuai dengan arahan Pak Presiden, ketika masyarakat sudah bercocok tanam bertahun apalagi menghasilkan, harus dihargai, harus disesuaikan dengan aturan, jangan main gusur-gusur. Untuk masyarakat memang sekarang harus hati-hati, artinya jangan hanya memburu bagaimana mendapatkan uang dari menjual hasil tanah, tetapi bagaimana ke depannya harus dipikirkan anak cucunya. Usaha Jadi wayah ini yang kita rasakan dari mana wayah ini nih? Wayah ini kan usaha ini payah benar sini dah. Oh, wayah usaha. Jadi apalagi kemudian misalnya ibu kota dahan ya. Kan usaha kan ya, menyebabkan kan. Ini jangan sampai ditinggalkan, yang adat-adat ini jangan sampai dihilangkan. Kalau ada ibu kota nanti. Itu harapan-harapan dari masyarakat Sungai Payang. Ini asli penduduk dari Sungai Payang, desa Sungai Payang yang sudah lama menetap tinggal di Sungai Payang. Ini penduduk asli, penduduk lokal dari suku apa nih? Suku Kutai Lampung. Kutai Lampung. Nah. Tapi yang bujur nih, Kak, ya nyebut nih Kutai Lampung apa Kutai Lempeng? Komunitas biasanya tidak Lampung. Ini memang sudah kenyataan, asal penuh kesadaran, pembangunan Islam teruskan. Kalau bahasa Lampung kita masih tahu lagi. Bahasa Lampungnya kan tahu segala, cuma masakan makan tapi aku ngerti segala aku. Iya, bahasa Lampung nih. Tapi nggak sampai kawan tahu bahasa Lampung ya. Ayo lah. Tahu aku. Contoh misalnya aku nggak pergi ke kebun, misalnya di bahasa Lampungnya apa nih? Atau nggak pergi ke rumah? Nak minta ke rumah itu tuh. Oh, minta ke rumah. Minta ke rumah. Ya. Oh ya. Dia nak makan kuman. Makan kuman. Dia nak naik kesaing. Merek kesaing. Mau nggak turun ke bawah? Milih ke diha. Mulai ke diha. Milih bahasa turun ya. Ya. Nah itu. Jadi itu sedikit gambaran bahasa Lampung dari tokoh Lampung, Kutai Lampung nih beliau nih, tokoh Lampung. Ini beliau. Jadi beliau nih juga tahu juga bahasa Lampung. Ngerti ya. Oh ngerti ya. Cuma kita berkisah-kisah bahasa Lampung sudah. Mungkin kita bertemu dengan Sidaka Tajri, itu bahasa Lampung nyambungnya itu. Nyambung aja. Lagu ini saya nyanyikan
Ini apa nama hutannya Pak? Hutannya apa namanya? Hutannya sini wilayahnya apa namanya nih? Luang. Daerah Seluang. Oh, nama arealnya daerah Seluang. Jadi makanya dinamakan Seluang. Sungainya sungai apa namanya? Tembusnya kemana nih? Air sungainya? Kilo 5. Muara Jembayan dia sungainya mana? Sungai Seluang namanya kan? Nah, ini pohon arau. Ini pohon arau. Masih bagus. Ya, masih ada pohon-pohon besar. Itu pohon apa tuh? Itu kenuar lain. Itu masih ada hutan. Jadi suasana hutannya masih terlihat ya di sini. Luar biasa. Saya ada berada di pohon ulin. Masih ada tinggal tunggu. Ya, kembali. Oke, pemirsa BP Channel, itu dulu hasil perjalanan kami menuju ibu kota baru ya, di Desa Sungai Payang bersama Pak Inkat. Terima kasih sudah ditemani sama Pak Inkat. Kita bertemu lagi di episode akan datang. Assalamualaikum.